kawan-kawan! Bolanges, aku sedang ikut berlatih memainkan salah satu kesenian khas Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, namanya Barong Osing Cilik. Kegiatan ini adalah salah satu tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dulu. Teman, gerakan yang kami lakukan ini tidak asal-asalan loh. Kami harus mengikuti irama musik yang dimainkan. Ayo, siapa yang mau ikut menari bersama kami? Hehehe. Bersama kakek dan paman pemain musik, kami akan melakukan acara ituk-itukan, teman. Ituk-itukan adalah acara syukuran yang kerap dilakukan sebagai wujud syukur, harapan, dan doa terbaik untuk desa. Pop, walah, iki kelen ditabuhi kodhong iki guys, walah, leren kulit kayu mah. Iki le tabuhe kodhong ya. Yo njaluk tolong golekno kayu anang kae ngunyalini kae kanggo main manuk. Nggih, boleh. Sepertinya ada sedikit masalah, teman. Kalau begitu, ayo kawan, kita langsung carikan kayu untuk mengganti tabuh atau alat pukul musik kendul milik kakek. Aku dan kawan-kawan diajak kakak memetik tomat ranti. Tomat khas Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memang terkenal akan hasil alamnya. Salah satunya tomat ranti. Ayo kawan, langsung saja kita petik dan kumpulkan tomat rantinya. Sekilas tak ada bedanya dengan tomat pada umumnya. Tapi saat diperhatikan, bentuk tomat ranti sangat unik. Permukaan tomat ranti bergerigi dengan pola tertentu. Tomat ini termasuk salah satu jenis tomat tertua di Indonesia. Karena bentuknya, banyak yang menyebutnya tomat mawar, teman. Wah, Bolanges, aku baru nemuin nih tomat tapi bentuknya kayak labu. Tapi kecil nih. Wah, aku baru nemuin, unik ya. Masa panen tomat ranti saat memasuki usia tanam 3 bulan. Buahnya tidak matang berbarengan, jadi masa petik dilakukan secara berkala. Pilih tomat yang sudah berwarna merah saja ya. Harga 1 kg tomat ranti bisa mencapai Rp20.000. Deyus, mari apa dorong? Oh. Hah? Oh. Mangan lari dia. Ojo dipangan. Lare-lare, metike abang-abang biyen ya. Hang ejo ojo ya. Oh iya, kalian tahu tidak? Tomat termasuk buah atau sayuran. Menurut buku pintar yang aku baca, keduanya benar, teman. Lare-lare, wes oleh akeh. Iki, Pak. Kene. Oleh wae nah. Ya weh. Jalan kene. Kapan wes akeh? Ayo mulai. Ayo. Lare. Ayo. Yuk. Asyik, tomat ranti yang kami petik barusan akan dimasak oleh kakak. Eits, bukan jadi sambal, teman. Tapi diolah menjadi puding hangat. Penasaran kan seperti apa proses pembuatannya? Ayo, kita siapkan bahan-bahannya. Selain tomat ranti, kakak juga menyiapkan tepung maizena, bubuk agar, gula pasir, dan kental manis. Potong tomat ranti menjadi beberapa bagian, teman. Sementara aku dan Fairuz membantu kakak, Ardi dan Rafa latihan barong osing cilik. Semangat kawan, bermain barong osing cilik memang butuh kekompakan. Lare, latihan bareng nih kau. Ada latihan barong. Hang api kapan jukit kau? Nggih. Olahan puding hangat dari tomat ranti ini merupakan sajian kreasi dari kakak sendiri, teman. Kalau biasanya tomat disajikan dengan pedasnya cabai, sekarang dicampur dengan bahan serba manis.
Aku jadi nggak sabar buat nyobain. Hehehe. Oh iya, kata kakak, memasak tomat tidak boleh dengan suhu terlalu panas teman, karena akan merusak kandungan gizinya. Lari, latihannya temenanan, ojo guyonan. Iya. Pastikan adonan puding mulai mengental. Angkat dan sajikan selagi hangat. Ayo, siapa yang mau ikut mencoba puding hangat tomat ranti buatan kakak? Hehehe. Lari, mandek kowe mangane. Ayo majang wis mateng. Ya, ayo. Ayo lari dipangan gantian. Aku mau Wangi ya, Bu. Nanti siapa yang enak itu ah? Ayo lari dipangan. Ya, Bu. Enak. Rasa puding hangat tomat ranti ternyata enak banget. Manisnya pas dengan tekstur yang sangat lembut. Teman, tomat menjadi salah satu jenis sayuran yang sering terdapat dalam menu sehat. Selain rasanya yang segar, buah ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan. Kata guruku, tomat mengandung likopen, antioksidan yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. nambah deh. Udah. Ayo nambah mana Rek? Enak. Rasanya yang nikmat bisa menghangatkan suasana teman. Apalagi di tengah udara desa Kampung Anyar yang lumayan dingin. Terima kasih banyak ya kak, sudah dibuatkan makanan seenak ini. Kawan, kita lanjut bertualang yuk. Desa Kampung Anyar masih menyimpan alam yang sangat indah. Aku dan kawan-kawan lanjut menuju sawah mencari belut. Alat yang kami bawa ini namanya tilek, sebuah perangkap yang terbuat dari anyaman bambu. Lare, masang umpannya neng kono bene neng pondok ayo. Duduk. Ini umpannya. Ya. Adik kak, push. Bentuk tilek bulat lonjong dengan dua bagian sisi teman. Sisi pertama berfungsi untuk menjebak belut, sementara sisi kedua berfungsi menampung belut. Bolangors, ini nih yang namanya tole. Tapi sebelum dipasang, kita pasang umpannya dulu ya. Lare, dipasang umpannya. Ayo. Untuk umpannya, kami sudah menyiapkan tempe dan bawang putih. Lare, pasang. Ayo. Jangan banyak-banyak ya. Ya, buat nanti lagi. Teman, aroma khas bawang putih dipercaya bisa membuat belut tertarik dan masuk ke dalam tilek. Selain tempe, umpannya bisa menggunakan cacing tanah teman. Bismillah, semoga kita beruntung ya kawan. Lare, iki umpanus entek, ayo lang dipasang lang. Ayo. Lang, coba punya kamu ditebar di sini dulu. Oh, iya. Itu ada lubang. Lare, golek tempat dewek-dewek neng kono. Tilek yang sudah diberi umpan siap untuk dipasang. Pilih area sawah kosongan yang sudah dipanen dan letakkan di antara dasar lumpur. Ayo kawan, pasang di beberapa sudut ya. Kata kawan-kawanku ini, cara ini sudah ada dari dulu. Selain mudah, penggunaan tilek menjadi salah satu cara menjaga alam agar tidak tercemar. Perlu waktu sekitar 3 jam untuk memastikan tilek dimasuki belut. Oh, isun we mare kok, we mare ta sing. Wis mare. Ya ayo merono maning. Ayo. Kalau begitu, ayo kawan, kita biarkan tileknya. Kita tinggal main dulu. Tetap ikuti keseruan kami ya. Yeha! Lari yang kencang kawan. Begini
cara anak-anak suku Osing menikmati hari, teman. Selain bertualang, mencoba hal seru juga kerap dilakukan. Kincir angin yang kami gunakan ini terbuat dari daun kelapa loh. Cara mainnya sangat mudah. Cukup lari dan kincir akan berputar dengan kencang. Memanfaatkan bahan alam ternyata cukup menyenangkan. Waduh. Siapa itu yang jatuh? Oh ya. Aduh. Ketelinga sih paling. Hah? Tulung orang angkat. Ayo. Ayo. Kok bisa Iki. Kok bisa tiba? Aduh. Ini kapan yang dia? Arep becikaan dendenan. Bisa boleh milau lari kabeh ngojak. Iya tulung ngono iki kek. Untung saja paman tidak apa-apa. Kalau begitu, kita bantu antar paman, kawan. Apa yes? Tingkol ya. Kepeleset ya tok. Nang kono ya nau. Mikul ikau gimana ono lari-lari jam ditulung. Ini lungguh, lungguh. Lari-lari tulung ono biak otok ngedegaken sokone dendenan. Kali ini, paman akan memperbaiki bagian kincir. Siapkan bambu kering yang akan menjadi bagian kincir. Rekatkan pada tali dan tarik sampai kincir berada di atas pohon. Kiling adalah salah satu tradisi masyarakat suku Osing yang masih bertahan sampai saat ini. Bentuk kiling hampir sama dengan kincir angin dengan ukuran yang cukup besar. Kiling terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cagak, kiling, dan buntut. Cagak merupakan tiang penyangga dengan ketinggian belasan meter. Kiling yaitu bagian kincir angin. Sedangkan buntut merupakan bagian ekor baling-baling yang terbuat dari serabut. Bagi masyarakat Osing, kiling memiliki makna teman sebagai sumber keberuntungan. Tidak sembarang orang bisa memasangnya, melainkan harus sesuai dengan persetujuan masyarakat sekitar. Yeay! Bagian kiling sudah berhasil dipasang. Saat angin kencang, baling-baling ini akan berputar. Teman, fungsi lain dari kiling ini juga untuk mengusir hama saat masa tanam padi tiba. Makanya banyak juga yang menyebutnya sebagai penjaga sawah. Tugas kami membantu paman sudah selesai. Senang rasanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh iya Lalai. Lang, ayo kita cek belutnya. Siapa tahu dapat banyak. Oh iya, ayo kita pamit ke Uya dulu. Ya, kita anang. Pamit menganolong ya. Nggih pun, kesuwun ya mari ditulungai. Assalamualaikum Uya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Oh iya, hampir lupa. Kira-kira tilek yang kami pasang sudah terisi belut belum ya? Ayo kawan, langsung kita periksa. Ayo. Bersihin ya. Asyik. Beberapa tilek kami sudah terisi belut, teman. Cek lagi, kawan. Hore! Satu persatu belut berhasil kami kumpulkan. Hasil tangkapan belutnya cukup banyak. Perut kami sudah mulai keroncongan nih. Belut-belut ini enaknya dimasak jadi apa ya? Dikapakan nih, guys. Enaknya dibiarkan bener. Yo, ayo. Kalau begitu, ayo kawan, langsung olah belutnya. Lang, ini Lang, belutnya sudah dibersihin. Oh ya, taruh sini. Ya.
Virus, Ardi siapin bumbunya. Ya. Belut hasil tangkapan ini akan kami bakar, teman. Untuk bumbunya, kami sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, dan tomat. Tusuk belut yang sudah dibersihkan dengan sebilah bambu, kemudian bakar sampai benar-benar matang. Teman, ternyata kandungan protein belut jauh lebih tinggi dibandingkan telur dan daging sapi loh. Sehingga belut sangat baik dijadikan sebagai sumber energi. Ayo Rafa, bakar belutnya sampai matang. Jangan sampai gosong ya. Di, bumbunya udah siap belum? Udah. Ini tinggal sedikit. Ya udah yuk, dimasak yuk bumbunya. Saatnya mengolah bumbu. Tumis irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tambahkan garam secukupnya. Tunggu sampai harum, biar rasa bumbu semakin enak. Ini belutnya sudah dilepas. Bumbunya udah siap belum? Sebentar lagi. Ya. Enak kode yo. Enak nilai. Diamkan bumbu sampai matang sempurna. Angkat dan siap untuk disantap. Kemudian siram bumbu di atas belut bakar. Wah, dari tampilannya saja sangat menarik. Apalagi rasanya. Ini sih dijamin bikin lidah bergoyang. Hehehe. Aroma bumbu merah sudah mulai tercium. Lari-lari langsung dimakan. Lang, aku gak biasa kalau gak pakai nasi. Oh, tenang, tenang. Makan olahan belut bakar memang paling mantap dengan nasi putih. Ini Lare, aku bawa nasi. Ya. Ayo, ambil belut bakar dan jangan lupa tambahkan bumbu merahnya. Selamat makan semua. Wih, rasa belut bakar memang gurih banget. Apalagi dicampur dengan bumbu racikan kami, bikin mata mermelek. Hehehe. Selain enak, belut ternyata kaya manfaat. Enak Lare. Ya. Kata ibuku, belut mengandung fosfor dan kalsium yang baik bagi kesehatan tulang. Terlebih untuk kita, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Cocok lagi kawan bumbu merahnya. Pokoknya pantang pulang sebelum kenyang. Tekstur belut bakar sedikit kering. Walau begitu, rasanya sangat gurih teman. Ini sih benar-benar bikin nagih. Sikat sampai nggak bersisa kawan. Hehehe. Lare, siap? Siap. Cici, Lora, teluk. Meluncur. Yeha. Bolangan. Ini namanya gledekan. Salah satu permainan tradisional yang banyak disukai oleh anak-anak Banyuwangi. Seru sekali. Kami ditantang untuk berseluncur di jalan menurun. Tetap hati-hati ya kawan. Gledekan ini sangat sederhana, yaitu terbuat dari bilahan kayu, kemudian diberi roda kecil pada keempat sisinya. Yuhu! Mantap! Bermain gledekan cukup memacu adrenalin. Ulang lagi yuk kawan. Mantap tenan. Teman, bermain dan mencoba tantangan gak cuma seru, tapi memiliki manfaat untuk diri kita sendiri. Bermain dengan aktivitas fisik seperti ini membuat kita berpikir kreatif. Selain itu, juga membuat kita mampu berinteraksi lebih efektif dengan orang lain, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya aku mulai ketagihan dengan permainan ini. Kapan-kapan kita main lagi ya. Ngebolang yuk! Ayo, langsung cari kayunya. Pasti kakek sudah nungguin. Kita langsung menuju kebun milik paman untuk meminta kayu yang dibutuhkan oleh kakek. Lang, itu uyaknya.
kita situ yuk. Ayo. Ada apa, Lari? Enggo anang golet kayau, apa enggo anang gantekaan alat musik kang rusak. Kang rusak paran. Alat tabunya kenul ya. Jenis kayu yang bisa digunakan sebagai pemukul alat musik kenul yaitu yang memiliki dasar keras. Salah satunya kayu pala ini, teman. Hati-hati Fairuz, pegangan yang kuat, jangan sampai terjatuh. Ambil bagian ranting pohon pala secukupnya saja. Hati-hati, jangan sampai goloknya terkena tangan. Potong kayu dan buang bagian daunnya. Nah, kayunya cukup apa dorong? Cukup ya, suun ya. Suun ya Uya. Terima kasih ya Uya, kami pamit dulu. Ya, hati-hati. Syukurlah kayu sudah kami dapatkan. Sekarang kita antar ke kakek yuk, teman. Terima kasih ya Paman. Nang kayunya oleh. Kari kita kok ngenti pian, jangan mau ngenteni lagi ya. Iki kayak anune anang kari ruwet ketiki kayak pating rusak nono ngenteni kayune ngongkon ira yang teko mangke. Iya wis kesuwun anangnya lek ya. Sementara kakek bersiap membentuk kayu untuk dijadikan pemukul kenul, kami tidak lupa berlatih barong osing. Biar saat acara ituk-itukan nanti, kami bisa menampilkan yang terbaik, teman. Semangat, kawan! Acaranya sebentar lagi diadakan. Pokoknya kita harus kompak. Teman, bermain barong osing bukan sekedar seni, tapi menjadi tradisi turun-temurun suku osing. Bagi kawan-kawanku ini, barong osing adalah salah satu ciri khas masyarakat osing yang harus tetap dijaga. Itulah kenapa mereka sudah belajar sejak dini tentang budaya barong osing. Gerakan barong osing gak cuma mengandalkan tangan, teman. Kaki juga harus bergerak sesuai ketukan yang ditentukan. Sementara itu, proses pembuatan pukulan kenul sangat mudah. Potong kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian pastikan kedua pemukul sama rata dan siap untuk digunakan. Ayo kawan, kita langsung membantu Bibi mengolah pecel piting. Jadi masak peteteng. Gak situ masak, pitike ilang. Apa kok bisa hilang? Buka keranjangnya wis ucul pitike. Waduh, aku punya ide. Kita cariin yuk, Ayo. Be, udah letak nolong ya, muka-muka ketemu. Ya weh, kesuwun. Ya, assalamualaikum. Lari. Sana. Teman, ternyata ayam yang akan diolah menjadi pecel pitiknya lepas. Ayo kawan, kita cari ayamnya sampai dapat. Ayamnya kemana ya? Cari lagi kawan, pasti nggak jauh deh dari sini. Ayo. Bukan, ayamnya ketemu juga. Ayo, kita tangkap. Pelan-pelan, jangan sampai kabur. Yeay! Akhirnya ayam milik Bibi berhasil kami tangkap. Langsung saja antar ke Bibi kawan, biar segera diolah menjadi pecel piting. Ayamnya udah ketangkep. Pecel
pitik bukan sekedar olahan masakan biasa, teman. Di Banyuwangi, pecel pitik adalah makanan spesial yang kerap hadir dalam acara besar, mulai dari nikahan, syukuran, dan lainnya. Selain ayam, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pecel pitik ada bawang merah, bawang putih, kelapa, kacang tanah yang sudah disangrai, dan cabai. Kawan, ayo sekalian kita latihan bareng Osing lagi. Siapkan kelapa parut, kemudian haluskan bumbu. Biasanya masakan ini nanti akan disajikan lengkap dengan tumpeng. Lare-lare, main barenge sing apik ya. Nggih. Iya, Bi. Doakan kami nanti saat acara ituk-itukan sukses bermain bareng Osingnya ya. Arji, jaluk tolong pitiknya dipanggang ya. Teman, keunikan dari pecel pitik gak cuma pada bumbunya saja. Ayam yang digunakan benar-benar satu ekor tanpa dipotong. Panggang ayam sampai matang dan berwarna kecoklatan. Kata Bibi, penggunaan ayam satu ekor tanpa dipotong memiliki makna akan kebersamaan masyarakat suku Osing yang erat antara satu dengan yang lainnya. Delengan pitiknya aja sampai gempung. Nah, kelapa yang sudah diparut kemudian dicampur dengan bumbu halus. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis. Aduk bumbu dengan kelapa parut sampai rata. Niki, pitiknya pun mateng. Ya wis kesuwun. Muli ya we acarane iduk-idukan arep mangkat. Engko pecel iki wiyakan batik. Nggih pun, assalamualaikum. Bolangers, acara yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Ituk-itukan adalah salah satu budaya khas suku Osing yang masih dilakukan sampai sekarang. Kegiatan ini merupakan tradisi syukuran akan berkah dari Tuhan atas semua yang diberikan untuk desa dan masyarakat. Selain itu, ituk-itukan juga dijadikan ritual bersih desa untuk tolak bala dan penyakit. Aku dan Adi menggunakan kostum barong, teman. Sementara Fairuz dan Rafa memakai barong kucingan. Gerakan demi gerakan kami lakukan mengikuti alunan musik yang dimainkan. Bolangers, ternyata main bareng Osing itu susah banget, tapi seru. Kalian harus cobain deh. Ayo terus nih. Teman, dalam melakukan gerakan barong Osing, ternyata ada artinya. Saat mulut topeng terbuka, maknanya bahwa setiap orang tidak boleh serakah. Jika butuh makan, harus bekerja dengan tekun. Dua sayap pada kostum yang aku dan Adi gunakan ini adalah sayap laki-laki dan sayap perempuan, yang artinya satu sama lain saling melengkapi. Jangan ada perpecahan antar anggota keluarga. Tetap bersatu hingga kapanpun sampai rambut memutih. Bolangers, senang sekali rasanya bisa jadi bagian dari acara ituk-itukan di desa kawanku ini. Iki adat kampung, iki arane duwe rezeki, syukuran, iki saksenono dulur kabeh. Iki miyane diparingi langgeng antarane petanine lang pegawene pisan diparingi sehat. Momen yang paling ditunggu, apalagi kalau bukan makan pecel pitik bersama. Sajian pecel pitik buatan Bibi ini sudah lengkap dengan tumpeng dan olahan lainnya. Mantap kawan, rasa pecel pitik dengan bumbu kelapa parutnya enak banget. Apalagi ditambah masakan lainnya. Teman, tumpeng menjadi salah satu simbol yang banyak digunakan dalam perayaan hari spesial. Ayo kawan, makan yang banyak. Oh iya, gak cuma barong Osing saja yang memiliki nilai filosofinya teman. Kata kakek,
Sajian pecel pitik juga memiliki makna yang dalam. Secara arti bahasa, berarti pecel ayam. Masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing, menyebut pecel pitik dengan arti diucel-ucel hang perkara api. Nilai filosofinya, masyarakat percaya sebagai penuntun kehidupan agar selalu mengelilingi dirinya dengan hal-hal yang baik. Bolangers, sampai di sini dulu ya ceritaku bertualang di Desa Kampung Anyar. Ingat, tetap jaga dan lestarikan budaya kita ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.